Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, semoga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan baru kita menjalani hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberikan nafas kehidupan yang baru bagi kami. Tuhan, pada hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau berkati ya Tuhan, tetapi sebelum itu biarlah kami mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan baru bagi hidup kami. Berkati hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah ada dan siap sedia untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Maleakhi 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat Allah di tengah-tengah kehidupan, akan ada saatnya kita menjadi seorang imam bagi gereja dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam keluarga kecil kita. Hidup menjadi seorang imam artinya hidup kita terarah dan mengerjakan sesuai dengan kehendak Allah. Hidup menjadi seorang imam artinya kita melakukan kebenaran firman Tuhan setiap harinya. Dalam ayat harian HKBP yang kita baca hari ini, mengajarkan betapa berharganya panggilan dan tanggung jawab seorang pemimpin rohani dalam menjaga kemurnian pengajaran dan kebenaran di tengah umat Allah. Tuhan mengingatkan umatnya melalui Nabi Maleakhi tentang pentingnya peran seorang imam. Imam bukan hanya menjadi seorang pemimpin secara spiritual, tetapi juga menjaga pengetahuan dan kebenaran Tuhan. Menjadi seorang imam artinya kita mendalami firman Tuhan itu dan juga melaksanakannya sebaik-baiknya. Bukan hanya mempelajari dan memahami, tetapi kita wujudkan juga melalui tindakan keseharian hidup kita. Harapan besar yang Allah inginkan untuk umatnya adalah umatnya mau datang dan belajar bersama dengan imam. Maka dari itu menjadi seorang imam tidak semudah yang kita pikirkan. Ada tanggung jawab yang besar, ada tanggung jawab yang penuh kepada Allah dan juga kepada sesama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seorang pemimpin rohani atau menjadi seorang imam, bukan hanya menjadi seorang pendeta majelis saja. Ketika kita ada di tengah-tengah sebuah komunitas Kristen dan kita diberi tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin, itulah salah satu tanggung jawab kita sebagai pemimpin rohani di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hanya itu, di tengah-tengah keluarga kita pun, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, bahkan sebagai seorang anak. Kita dipanggil untuk menjadi imam bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Maka sebagai umat yang dipanggil dan dipilih menjadi seorang imam, jalankanlah itu sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kehidupan kita yang saat ini kita jalani, marilah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, serta menjadi saksi nyata kemuliaan Kristus bagi siapa saja yang berjumpa dengan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini bukan hanya kami dengarkan, tapi juga kami lakukan dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan supaya kami mau dan terus-menerus melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pada hari ini Tuhan kami mau berdoa untuk aktivitas yang akan kami jalani pada pagi hari ini. Engkau yang mengetahui ya Tuhan apa saja aktivitas yang akan kami jalani. Untuk itu Engkau berkati setiap langkah kehidupan kami pada hari ini. Tangan pengasihan Tuhan selalu menyertai kami,
supaya dalam kehidupan yang kami jalani ini, Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu membimbing kami, dan Tuhan selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau lindungi dan berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, maupun anak-anak kami yang sedang bekerja, dan anak-anak kami yang sedang membangun rumah tangga yang baru. Tuhan berkati dimanapun mereka berada, tangan pengasihan Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami yang kami lakukan, baik itu kepada saudara kami, terlebih-lebih ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.